Sobat calon guru semuanya, bagi teman-teman yang telah lulus seleksi administrasi P3K tahap 2 khususnya di bagian Pascasangka, maka langkah berikutnya kita telah mencetak kartu peserta ujian ya. Nah, setelah kita mencetak kartu peserta ujian, maka kita akan mendapatkan detail informasi terkait tentang pelaksanaan untuk ujian kita, baik itu lokasi ujian, kemudian juga jadwal pembagian per sesinya, dan juga kita harus datang jam berapa teman-teman. Dan pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara cetak kartu peserta ujian P3K tahap 2, sekaligus juga bagaimanakah cara cek pembagian jadwal dan juga lokasi ujian. Tentunya ini merupakan hal penting yang perlu teman-teman ketahui untuk peserta seleksi tahap 2 supaya nanti kita bisa berpeluang untuk lulus ya pada seleksi P3K 2024 di tahap 2. Kira-kira bagaimanakah caranya dan bagaimanakah cara cek pembagian jadwalnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke Sobat Calon Guru semuanya, tentunya bagi teman-teman pelamar P3K tahap 1 ini sudah banyak yang menerima SK ya. Dan kalau misalkan teman-teman belum menerima SK, maka silahkan dipantau saja nanti untuk undangan penyerahan SK-nya. Nah, khusus bagi teman-teman yang pelamar P3K tahap 2, tentunya setelah dulu kita dinyatakan lulus seleksi administrasi, langkah berikutnya adalah kita ikut seleksi kompetensi. Nah, seleksi kompetensi di nanti kita ikutnya itu adalah berdasarkan dari pembagian jadwal yang ada di kartu ujian kita. Nah, untuk mencetak kartu peserta ujian P3K tahap 2, teman-teman langkah pertama ini kita masuk ke sscsnbkn.go.id ya. Kemudian kita klik enter. Nah, berikutnya teman-teman klik masuk nih. Kita klik masuk. Nah, berikutnya kalau misalkan ada tampilan seperti ini, maka kita klik saja OK. Dan berikutnya di sini kita akan diarahkan menuju ke halaman login ya. Di sini kita login, kemudian kita masukkan nick dan juga passwordnya. Kemudian kita masukkan kode captcha yang muncul ya. Kita masukkan kode captcha. Kemudian setelah itu kita klik masuk. Oke, nah berikutnya kita akan diarahkan menuju ke akun kita, yaitu tepatnya pada halaman resume SSCSN. Nah, berikutnya di sini untuk mencetak kartu peserta ujian, ini teman-teman bisa cek di sini ya. Nah, berikutnya bagi teman-teman yang telah lulus seleksi administrasi Pascasangka, maka di sini ada ucapan yaitu seleksi administrasi. Selamat Anda lolos tahap administrasi berkas ya. Silakan klik tombol di bawah ini untuk melakukan pencetakan kartu peserta ujian. Nah, untuk mencetak kartu ujian, teman-teman langsung klik saja di sini, yaitu cetak kartu peserta ujian. Teman-teman klik saja di sini ya. Nanti ditunggu sampai muncul tombol cetak kartu peserta ujian SKD. Kita klik di sini cetak kartu peserta ujian, kemudian akan muncul di sini ya. Inilah untuk kartu ujiannya. Setelah itu teman-teman tinggal buka saja. Nah, kemudian setelah itu teman-teman bisa diunduh ya. Nah, ini kalian unduh saja di sini, klik unduh. Kemudian setelah itu teman-teman bisa klik simpan ya. Nah, di sini kita klik simpan. Di sini kita boleh dikasih nama gitu ya, atau mungkin ada apa. Kemudian setelah itu kita simpan. Nah, setelah itu dari kartu ujian yang kita telah dapatkan, ini kita lihat nih untuk detail pembagian jadwalnya kita kapan. Dan sebelumnya di sini teman-teman perlu ketahui yaitu untuk pembagian jadwal di P3K tahap 2 ini kan untuk mencetak kartu peserta ujian teman-teman itu bisa dilakukan yaitu pada saat momentum ini ya, yaitu pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi kompetensi. Yang mana untuk jadwal pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi kompetensi itu adalah mulai dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 16 April 2025. Nah, tentunya teman-teman banyak sekali yang bertanya kalau misalkan saat ini di akun SSCSN saya belum muncul tombol kartu cetak ujian, itu kira-kira penyebabnya apa? Nah, dikarenakan di sini untuk rentang waktu ya, untuk pencetakan kartu ujian itu adalah rentang waktu antara tanggal 9 sampai dengan tanggal 16 April. Berarti nanti teman-teman bisa jadi di daerahnya itu adalah nanti tanggal 9 sudah muncul, tanggal 10, tanggal 11 dan seterusnya ya. Nanti batas akhir untuk cetak kartu ujian itu adalah tanggal 16 ya. Karena untuk pelaksanaan seleksi kompetensi itu dimulai dari tanggal 17 April 2025. Nah, kalau misalkan di sini kita lihat ya, yaitu pengumuman dari salah satu instansi ya. Ini adalah bagi teman-teman yang mendaftar di Kementerian Pertanian, ini sudah diumumkan nih, yaitu untuk nanti
mencetak kartu ujian itu adalah di sini ya, seperti yang ada di poin nomor 4, yaitu kartu tanda peserta ujian dapat dicetak oleh peserta melalui laman SSCSN mulai dari tanggal 9 sampai dengan 16 April 2025. Nah, jadi teman-teman bisa jadi di daerah lain pun juga demikian ya, karena untuk pencetakan kartu ujian itu biasanya munculnya itu adalah ketika telah selesai dilakukan penjadwalan seleksi kompetensi dan masuk dalam tahapan pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat sebagai kompetensi, nanti akan muncul tombol cetak kartu ujiannya. Nah, setelah kita berhasil mencetak kartu ujian, maka segera teman-teman cek yaitu untuk pembagian jadwalnya ya. Tentunya ada berbagai macam informasi penting yang harus kita ketahui nih ketika nanti datang ke tempat uji kompetensi, seleksi kompetensi. Dan sebagai contohnya adalah seperti ini teman-teman ya. Ini adalah sebagai contohnya, yaitu teman-teman nanti akan mendapatkan tampilan yang sama ya, yaitu untuk kartu ujiannya. Maka untuk kartu peserta ujian itu adalah nanti tentunya nggak jauh berbeda dengan teman-teman yang di tahap 1 ya. Maka di bagian atas kartu ujian inilah ada instansinya, di mana namanya siapa, ini data-data identitas kita ya. Kemudian lokasi formasi yang dilamar mana, kemudian kualifikasi pendidikan, kemudian formasi jabatan yang dilamar. Nah, yang penting perlu kita ketahui itulah ini ya. Yang pertama yaitu lokasi ujian. Nah, kalau misalkan teman-teman kemarin ketika memilih lokasi ujian ya, untuk P3K itu kan di provinsi ya, baik itu di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan sebagainya. Maka nanti untuk kita plotting tempat ujiannya itu biasanya itu akan dicarikan di terdekat ya. Nah, dulu itu saya mendaftar dari Kabupaten Ponorogo ya. Nah, di sini kita itu dulu memilihnya lokasi ujian itulah di Jawa Timur ya, BKN Jawa Timur. Namun ternyata karena daerah saya Ponorogo ini dekat dengan Madiun, maka ditempatkan di Madiun. Maka hal penting yang teman-teman perlu ketahui, dilihat nanti ketika sudah mencetak kartu ujian, ini adalah dilihat nih, yaitu lokasi ujiannya di mana. Nah, alamatnya di mana ya. Nah, tentunya setelah kita mengetahui alamat ini, teman-teman boleh jadi kalau misalkan nanti itu ingin survei dulu ya, supaya nanti kita nggak telat datangnya, itu survei teman-teman ya. Survei sehari sebelumnya itu kan malah lebih bagus ya. Nah, itu jadi tempat ini perlu teman-teman catat ya, nanti perlu disurvei. Karena kalau misalkan kita telah datang ya, otomatis nanti nggak diizinkan kan untuk masuk mengikuti ujian dan dianggap gugur teman-teman. Kemudian untuk tanggal ujian atau sesi nanti akan ada di sini ya. Tentunya untuk tanggal ujian nanti adalah rentang waktu antara tanggal 17 April sampai dengan tanggal 16 Mei 2025. Nah, ini apakah nanti teman-teman kebagian tanggal 17 April, apakah kebagian 18 April, apakah tanggal 15 Mei atau 16 Mei. Nanti teman-teman bisa lihatnya di sini ya. Tanggal ujiannya ini adalah tanggal berapa. Kemudian sesinya. Nah, sesinya juga perlu dilihat nih. Untuk sesi 1 itu adalah jam 8 sampai dengan jam 10 lebih 10 ya, waktu setempat. Nah, untuk sesi 1 apakah tentu sesi 1, apakah sesi 2 ataukah sesi 3. Nah, tentunya di sini nanti antara sesi 1, 2, 3 itu waktunya itu berbeda teman-teman ya. Dan di sini kita berikan contoh, yaitu untuk contoh pembagian sesi kemarin teman-teman yang di periode 1 ya, tetap 1. Nah, untuk sesi 1 itu adalah di sini mulai dari jam ini ya. Jadi kalau misalkan di sini sesi 1 itu kan mulainya jam 8 pagi sampai dengan jam 10 lebih 10 menit ya. Nah, ini jadi di sinilah untuk pelaksanaan ujian itu jam 8 pagi sampai dengan jam 10 lebih 10. Ini berlangsung selama 130 menit ya. Ini pelaksanaan seleksi kompetensi. Namun teman-teman di sini diupayakan datangnya itu lebih awal. Karena apa? Karena di sini 90 menit sebelumnya itu diupayakan teman-teman sudah datang ya. Misalkan jam 8 kita ujian nih, maka teman-teman jam 6.30 sampai dengan jam 8 ini sudah ada rangkaian kegiatan yang harus diikuti. Mulai dari registrasi dan pemberian PIN peserta, penitipan barang, body checking, kemudian peserta masuk ruang tunggu steril, kemudian perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian. Begitu juga untuk yang di sesi 2 kemudian sesi 3 ya. Nah, ini tentunya teman-teman nanti silakan dipantau secara berkala untuk mencetak kartu ujian dan segera dicek untuk lokasi ujian dan juga tanggal ujian atau pembagian sesinya. Oke, demikian teman-teman, di daerah mana saja nih yang sudah bisa mencetak kartu ujian, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.